Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan negara ini menggambarkan kondisi Indonesia yang mempunyai banyak keragaman suku, budaya, adat, dan agama, namun tetap menjadi satu bangsa utuh. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di Indonesia banyak sekali keanekaragaman yang tersebar di seluruh pulau, yaitu keragaman budaya, keragaman ras atau golongan, keragaman suku, keragaman agama, dan masih banyak lagi. Ada beberapa hal keragaman yang kami jumpai di lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar. Contohnya, beragam agama. Banyaknya agama yang dianut di Indonesia menjadikan negara kita harus memiliki toleransi yang kuat. Contoh agama yang sering kita jumpai seperti adanya agama Islam maupun agama Kristen yang berada di lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar. Agama Islam merupakan agama yang banyak dianut oleh orang Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Perdagangan maritim menjadi jalur utama penyebaran agama ini. Agama Kristen masuk di Indonesia pada pertengahan abad ke-16 Masehi bersamaan dengan kolonisasi Portugis. Berdirinya benteng Portugis di Ternate pada tahun 1522 Masehi dianggap sebagai pemancangan tonggak penyiaran agama Kristen di antara orang-orang Indonesia. Indonesia kaya akan kebudayaan yang beragam. Budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Yang artinya budaya menciptakan perbedaan atau yang membuat unik suatu organisasi yang membedakannya dengan organisasi lainnya. Contoh kebudayaan di Indonesia seperti Kesenian PSHT. PSHT yang merupakan singkatan dari Persaudaraan Setia Hati Ternate didirikan oleh Ki Hadjar Hardjo Utomo pada tahun 1922. PSHT memiliki fokus utama pada pencaksilat sebagai seni bela diri dan warisan leluhur. Selain mengembangkan kemampuan bela diri dan fisik, PSHT juga bertujuan untuk membentuk karakter yang kuat, jujur, dan bertanggung jawab. Pencaksilat dalam PSHT dipandang sebagai bentuk seni dan juga sebagai metode untuk mempertahankan diri. Tarian Tortor, yaitu jenis tarian tradisional masyarakat Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Tortor merupakan bagian penting dalam upacara adat masyarakat Batak. Melalui tortor, masyarakat Batak menyampaikan harapan dan doa-doanya. Ragaan sikap dan perasaan melalui tortor lalu menggambarkan kondisi dan situasi yang dialami. Makanan khas. Di Indonesia terdapat banyak keberagaman makanan di setiap daerah. Seperti di sebuah kota kecil yang subur, di daerah Jawa Tengah, terdapat hidangan khas yang menggambarkan keberagaman dan kekayaan kuliner Indonesia, yaitu bakso Solo. Bakso Solo adalah semangkok bakso lezat yang menggabungkan cita rasa dan bahan-bahan dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, masih banyak makanan khas Indonesia seperti pecel dan gudeg dari Yogyakarta, pisang gapit dari Banjar, dan sate lilit dari Bali. Permainan tradisional. Permainan tradisional adalah permainan yang berasal dari budaya masyarakat setempat dan turun-temurun dimainkan oleh anak-anak. Permainan tradisional di Indonesia sangat beragam dan kaya akan nilai-nilai positif seperti kekompakan, kebersamaan, gotong royong, kreativitas, dan kesehatan. Sayangnya, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak zaman sekarang yang lebih menyukai permainan modern berbasis elektronik. Padahal permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya bangsa yang perlu dilestarikan. Banyak permainan tradisional yang dapat dimainkan bersama teman-teman, seperti coblak-coblak suluk, ampar-ampar pisang, ular naga, dan masih banyak lagi. Sebagai pelajar, sudah sepatutnya selalu mencerminkan sikap Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Bhinneka Tunggal Ika dapat dimulai dari kesadaran akan keberagaman dan penghormatan terhadap perbedaan di antara kita.
Pertama, kita perlu membuka pikiran dan hati untuk menerima dan menghargai keberagaman budaya, agama, dan etnis. Kemudian, kita dapat mengaktifkan dialog dan kolaborasi lintas budaya, memperkuat toleransi, dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Mendukung dan mempromosikan keadilan, kesetaraan, dan inklusi dalam segala aspek kehidupan sosial juga merupakan cara untuk menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari.